أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan ke suatu jalan, mengusahakan suatu usaha untuk mencari ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan malam ini kita lanjutkan thalabul ilm. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah dari pembatal keislaman, bahwa para ulama telah menulis dalam kitab fikih dan akidah pembatal-pembatal keislaman. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyamakan Allah, mensekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, entah dalam hal rububiyah atau uluhiyah. Kemudian kita masuk di pembatal kedua. Pembatal kedua ini juga bagian dari pertama. Tapi kenapa disendirikan oleh Syekh? Karena banyaknya yang terjatuh ke dalam pembatal kedua. Pembatal kedua adalah seseorang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Sehingga dia mendekatkan diri berdoa kepada perantara tersebut. Perantara tersebut menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembatal kedua itu berarti menyamakan Allah seperti raja. Di mana kalau kita minta raja, kita tidak mungkin langsung. Kita akan meminta kepada perantara, entah menterinya atau orang dekatnya si raja. Kemudian menteri tadi akan menyampaikan hajat kita kepada raja. Sedangkan Allah tidak butuh kepada perantara seperti ini. Kalau kita butuh, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya pembatal kedua di sini mendekatkan diri ataupun berdoa kepada perantara, supaya perantara menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk di pembatal ketiga. Kemarin juga sudah diterangkan ya, bahwa tidak semua orang yang melakukan kekafiran langsung pasti otomatis langsung kafir. Seperti itu. Karena ada yang namanya syarat dan ada yang namanya mawani, penghalang. Penghalang dikafirkannya seseorang. Ya. Pembatal ketiga ini saya baca, man lam yukafir al musyrikin. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah, telah dikafirkan oleh Rasulullah, dan tidak dikafirkan dan tidak mengkafirkan. Contohnya adalah tidak mau mengkafirkan orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, atau selain pemeluk agama Islam. Tidak mengkafirkan mereka berarti telah mendustakan Al-Quran, berarti telah mendustakan dan menolak hadis Nabi, mendustakan dan menolak ijma'ul muslimin. Maka salah satu bentuk kekufuran itu bernama takdzib, mendustakan. Mendustakan sesuatu yang sifatnya gamblang dan jelas dalam agama Islam, nah, ini kekufuran. Atau pakai istilah lain, al-juhud, mengingkari atau menolak salah satu hukum Islam yang sifatnya jelas dan gamblang. Menolak untuk mengkafirkan Yahudi, Nasrani. Ini suatu bentuk kekufuran. Allah mengkafirkan mereka. Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalits tsalatah. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Allah mengkafirkan.
Allah juga mengkafirkan orang Yahudi. Orang Yahudi menghina Allah. Innallaha faqir. Allah itu fakir. Orang Yahudi juga menghina Allah, yatullahi madlulah. Tangannya Allah itu terbelenggu. Maksudnya Allah itu bakhil. Allah mengkafirkan seluruh pemeluk agama selain Islam. Nah, maka siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka terjatuh ke dalam kekafiran yang besar. Ya, dulu sudah kita kecualikan, kecuali orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam belum tahu tentang tauhid, belum tahu tentang ajaran-ajaran Islam, maka dimaklumi. Atau orang yang benar-benar jauh dari kaum muslimin, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada pengajian, hidup di pelosok, sama sekali belum sampai ilmu kepadanya. Walaupun jarang, tapi masih ada. Ya, yang model seperti ini tidak bisa dikatakan kafir. Kemudian perlu kita tekankan dulu bahwa ketika kita mengatakan seseorang kafir, itu bukan berarti kita memvonis orang ini pasti masuk neraka, itu bukan. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk menghukumi zahir, lahiriah seseorang. Lahiriahnya dia kafir, maka kita katakan kafir. Adapun hukum di akhirat Allah yang lebih tahu. Kenapa demikian? Karena boleh jadi orang yang melakukan kekafiran itu di akhir hayatnya bertobat. Kita nggak tahu. Nah, jadi ketika kita mengatakan seseorang kafir, orang mati kafir, ya sudah kita anggap dia kafir. Kita tidak sholatkan dan sebagainya. Tetapi kita tidak menghukumi dia pasti penduduk neraka. Tidak. Karena kita tidak tahu dia menutup hidupnya dengan apa. Atau mungkin saja masih ada kemungkinan belum sampai ilmu kepadanya. Tapi sekali lagi, kita hanya diperintah oleh Allah untuk menghukumi zahir. Dan kita hanya bisa mengatakan kalimat yang sifatnya umum. Semua orang kafir yang mati belum bertobat dari kekafiran besar atau syirik besar, masuk neraka kekal. Ini hukum yang sifatnya umum. Hukum yang sifatnya umum itu tidak mesti kita menghukumi perorangan atau hukum yang sifatnya khusus. Ya. Jadi itu tadi. Poin pertama, kita menghukumi secara zahir. Kemudian poin kedua, kita bisa menghukumi secara umum, bukan menvonis per orang. Yaitu dengan mengatakan siapa yang kafir, mati di kekafiran, maka tempatnya neraka jahanam dan kekal. Ini poin kedua. Poin ketiga, orang. Ketika kita mengatakan seseorang itu kafir, bukan berarti kita menghukumi dia pasti masuk neraka. Tidak. Ya, urusan di akhirat itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kembali di pembahasan. Tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang jelas akan kekafirannya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak mau mengkafirkan kelompok-kelompok di mana ulama sepakat mereka itu kafir? Contohnya Ahmadiyah, Qadianiyah. Ini para ulama sepakat Qadianiyah itu kafir. Tapi apakah terus bisa kita mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan Qadianiyah, maka dia kafir? Maka ini perlu hati-hati. Ya. Perlu warok. Kenapa? Apa kita bedakan dengan yang pertama dengan yang sekarang? Karena kekafiran Qadianiyah atau Ahmadiyah tidak segamblang kekafiran Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Tidak segamblang itu. Ya. Betul, ulama telah sepakat bahwa Ahmadiyah itu kafir. Ini sepakat. Tapi untuk mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan Ahmadiyah maka dia kafir, ini prakteknya berat. Kenapa berat? Karena banyak kaum muslimin tidak tahu. Ya, jadi ini jangan diucapkan kata-kata seperti ini. Siapa yang tidak mengkafirkan Ahmadiyah
maka dia kafir, maka jangan. Ya, kenapa? Karena masih ada ketidakjelasan. Banyak orang Islam belum tahu, ya mengira mereka masih sholat. Kita sendiri yakin, ulama sepakat Ahmadiyah kafir, tapi tidak bisa terus kita menggunakan kaidah siapa yang tidak mengkafirkan Ahmadiyah maka dia kafir. Ini jangan. Demikian juga Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah itu di Suriah. Dulu yang mendukung Bashar Assad. Ini para ulama sepakat. Itu ajarannya ajaran kekafiran tingkat tinggi. Bahkan lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Itu sepakat kita. Syiah Nusairiyah kafir. Tapi apakah bisa kita mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan Syiah Nusairiyah terus kafir? Jangan. Kenapa? Padahal ulama sepakat. Sekali lagi, karena masih ada kerancuan ataupun kegamblangan kekafiran Syiah Nusairiyah tidak segamblang Yahudi dan Nasrani. Ada lagi Syiah Ismailiyah, Bahaiyah, Ithna Asyariyah, Imamiyah. Mereka ulama mengatakan mereka kafir. Tapi tidak bisa kita mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan Imamiyah, Ismailiyah maka dia kafir. Maka ini hendaknya dijauhi. Kenapa? Sekali lagi, karena permasalahan ini tidak segamblang permasalahan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ya cukup kita katakan, orang yang tidak mau mengkafirkan Syiah Nusairiyah, ya karena belum tahu gitu saja. Karena belum tahu, entah belum tahu hukumnya, atau belum tahu hakikat dari akidah mereka. Atau belum tahu hukum mengkafirkan mereka. Ini. Jadi tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah. Ini salah satu bentuk kekafiran. Kemudian selanjutkan ausyakka fi kufrihim, atau meragukan kekafiran mereka. Meragukan kekafiran mereka itu juga bentuk kekafiran. Apa? Kenapa kamu ragu terhadap kebenaran Al-Quran? Al-Quran tegas mengatakan Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya selain pemeluk Islam kafir. Kenapa kita ragu? Meragukan kekafiran mereka berarti meragukan Al-Quran, berarti meragukan Al-Hadis, dan berarti meragukan ijma'ul ulama. Jangan ragu. Al-Quran tidak ragu. Kemudian Syekh melanjutkan ausahhaha madhabahum, atau membenarkan madhab mereka, madhab kekafiran mereka. Kafaro, maka kafir. Membenarkan ajaran Trinitas misalkan, atau membenarkan perkataan Yahudi kalau Uzair itu anaknya Allah, atau membenarkan perkataan Yahudi bahwa Allah itu bakhil. Membenarkan kekafiran mereka ini lebih parah dari yang pertama. Itu bentuk kekafiran. Kenapa? Kenapa kita mengkafirkan orang yang membenarkan pemikiran Yahudi dan Nasrani yang bersifat syirik? Karena berarti kita mendustakan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma jelas ajaran mereka kufur. Walaupun ingat perkataan ini, di sisi lain tetap kita tahu bahwa ada beberapa ajaran Yahudi yang benar sesuai Islam. Iya, betul. Ada beberapa ajaran Kristen yang benar. Iya. Bahkan ada beberapa ajaran Hindu Buddha yang benar. Iya. Kita mengakui. Orang Yahudi, orang Nasrani percaya surga dan neraka, percaya malaikat. Orang Yahudi Nasrani percaya ada hari kiamat, ada azab kubur, percaya. Banyak sekali keyakinan orang Yahudi yang benar. Yang benar. Ya. Tetapi karena beberapa perkataan atau keyakinan atau penolakan mereka terhadap syariat, maka mereka menjadi orang kafir. Jadi maksudnya membenarkan madhab mereka dalam hal kekafiran.
Ya, ini siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu kekafiran mereka atau membenarkan madhab kafir mereka, maka dia telah kafir. Kemudian ya, ini saya membaca syarahnya Soleh Fauzan dalam hal ini ya, dalam masalah ini. Kemudian Syekh, kemudian kita katakan lagi ya, bagaimana dengan orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat? Nah, ini jelas tidak boleh. Meninggalkan sholat itu terjadi khilaf. Kalau masalah meninggalkan sholat itu ada dua bentuk. Pertama, meninggalkan sholat karena pengingkaran kewajibannya, maka itu kufur akbar. Kemudian yang kedua, meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajiban, tapi karena malas-malasan. Nah, yang kedua di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Maka kalau yang seperti ini jelas tidak boleh kita mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Jelas tidak bisa. Jadi kita hanya menggunakan yang pertama. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maksudnya orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan semua pemeluk selain Islam. Ya, ini jelas. Karena kekafiran mereka jelas. Ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi jelas dan gamblang. Kemudian Syekh mengatakan setelah kita mengkafirkan mereka, orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah, maka ada dampaknya. Yang pertama, wajib bagi kita untuk membenci mereka. Orang kafir itu musuhnya Allah. Allah membenci mereka dan Allah menganggapnya sebagai musuh. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Allah itu musuhnya orang-orang kafir. Allah membenci mereka. Dan Allah menyuruh kita untuk membenci mereka. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk membenci mereka. Jadi mencintai orang kafir, kalau mencintai orang kafir karena kekafirannya, maka itu kufur akbar. Berarti ridho terhadap kekafiran. Yang kedua, mencintai orang kafir bukan karena kekafirannya, tapi karena mungkin yang lain-lain, karena sebab yang lain. Maka ini bukan kekufuran, ya ini sesuatu yang haram. Jadi tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Betapa banyak ayat Al-Quran di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, banyak sekali. Ya. Nah, salah satunya adalah tentang ceritanya Nabi Ibrahim di sini. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 3. Sungguh ada suri tauladan untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Mereka berkata kepada kaum yang kafir, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang kafir, dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dan kami mengingkari kalian. Dan permusuhan antara kami dengan kalian itu akan ada, nampak. Badat akan nampak. Sampai kalian, wahai orang-orang kafir, beriman kepada Allah saja. Tapi tentunya membenci orang kafir, kewajiban membenci orang kafir bukan berarti mendolimi mereka, bukan. Ya. Bukan berarti tidak adil, bukan. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memusuhi kita. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kita tidak dilarang. Juga praktek dari Rasulullah menjenguk seorang Yahudi ketika sakit, dijenguk. Ini termasuk rahmat yang sifatnya umum. Rahmat yang sifatnya umum boleh kita kasihkan kepada orang kafir. Mereka butuh bantuan, kita bantu. Tapi kekafiran, ya, kita membenci dia karena kita membenci dia
karena dia kafir. Dia musuhnya Allah. Tetap kita menganggap dia musuhnya Allah. Allah yang mengatakan, "Fa'innallaha aduwwun lil kafirin." Tetap dia musuhnya Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk menganggap mereka sebagai musuh. Tetapi bagi yang tidak memusuhi, sekali lagi, ya, kita tidak dilarang, bahkan kadang sampai kepada derajat dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka dengan harapan mereka hatinya lembut, kemudian bisa masuk Islam. Juga Umar bin Khattab pernah memberikan hadiah kepada salah satu saudaranya, dikasih hadiah baju. Kemudian juga Asma pernah memberikan sesuatu, menyambung silaturahmi dengan ibunya yang masih kafir. Rasulullah juga kadang mendatangi undangan dari orang-orang kafir, orang Yahudi. Pernah Rasulullah diundang untuk makan, Rasulullah datang. Ini kan juga berlaku lemah lembut pada orang kafir. Ini tidak dilarang. Tetapi ya, ini merupakan rahmat yang sifatnya umum. Rahmat yang sifatnya umum. Ataupun kecintaan yang sifatnya tabi'i. Jadi kecintaan tadi ada dua ya. Kecintaan yang saya maksud tadi adalah kecintaan agama, maka ini tidak boleh. Ya, kecintaan yang sifatnya agama di mana kita mencintai orang kafir karena kekafirannya. Ini termasuk kufur akbar. Kemudian yang kedua, kita mencintai orang kafir karena sebab-sebab yang lain. Ini pun juga tidak boleh, ini haram. Kemudian yang ketiga, ini yang boleh. Sifatnya adalah kecintaan yang sifatnya tabi'i. Sifatnya tabi'i ini tidak bisa kita hindari. Contoh, laki-laki muslim kan dibolehkan menikah dengan perempuan Kristen atau Yahudi yang bisa menjaga dirinya. Ada syaratnya muhsonat. Muhsonat itu ya, menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Hanya ini aja ya. Laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan Buddha, tidak boleh. Ateis tidak boleh. Hanya dua dok. Boleh menikah dengan perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani dengan syarat menjaga dirinya. Ya. Tapi harus dibedakan ya. Perempuan dulunya muslimah, kemudian pindah menjadi Kristen. Bukan Kristen, ini namanya murtad. Tidak boleh. Ya, yang dimaksud Kristen di sini adalah ya sejak kecil dia Kristen. Nah, itulah yang bisa dinamakan Nasrani ataupun Ahlul Kitab. Ya. Jadi kita menyebut orang Kristen dan orang Yahudi Ahlul Kitab, iya. Karena sejak Al-Quran turun, Al-Quran sudah menyebut mereka itu Ahlul Kitab. Dan sejak Al-Quran turun, Al-Quran sudah mengkafirkan mereka. Al-Quran turun sudah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani, tapi mereka tetap disebut Ahlul Kitab. Punya kelebihan, yaitu punya kitab. Ya. Ini. Jadi kecintaan yang sifatnya tobi ini tidak bisa dihindari. Tetangga kita berbuat baik kepada kita, maka kita balas. Kita balas dengan kebaikan. Ini kecintaan yang sifatnya tobi'i. Ya, kecintaan yang sifatnya tobi'i. Ya. Jadi tadi saya katakan yang pertama kecintaan yang sifatnya kecintaan karena agama mereka, ya ini kufur akbar. Kemudian yang kedua mencintai orang kafir karena sebab-sebab yang lain, ini haram, dosa besar Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian yang ketiga kecintaan yang sifatnya tabi'i, ini sesuatu yang sulit dihindari. Ya, atau tidak mungkin dihindari. Kecintaan yang sifatnya tabi'i ini bisa kita namakan dengan rahmat yang sifatnya umum. Itu dibolehkan tadi dalam Al-Qur'an. Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian setelah kita mengetahui orang-orang kafir, Syekh menyebut di sini jika mereka mati dalam kekafiran, maka seorang muslim tidak dibolehkan untuk mengurus jenazah mereka.
kecuali jika tidak ada yang ngurus. Para ulama mengatakan pertama tidak boleh memandikan, tidak usah dimandikan. Tapi kalau keluarganya mau mandikan, silahkan, tidak usah kita larang. Tidak boleh dimandikan. Satu, tidak usah dikafani, tidak usah disolatkan. Jelas, Al-Quran dengan tegas mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan mensolatkan salah satu dari mereka yang mati di atas kekafiran. Kalau mensolatkan saja tidak boleh, padahal mensolatkan itu bermanfaat, apalagi memandikan, semakin nggak boleh. Mensolatkan itu kan mendoakan, itu kan doa itu bermanfaat, itu dilarang oleh Allah. Maka yang lain-lain juga dilarang. Tidak usah dimandikan, ya, dikafani tidak usah. Seorang Muslim tidak boleh. Ya, fatwa lajnah para ulama di Mekah dan Madinah mengatakan haram, ya, memandikan jenazah orang kafir, kafani, mensolatkan, dan mengikuti jenazahnya ke kuburan. Nah, ini dilarang. Ya, ini dilarang. Bagaimana kalau takziah? Kalau takziah malah boleh. Ya, kalau takziah boleh. Ya, ini saya ringkaskan fatwa-fatwa para ulama ini di sini. Kalau takziah ke orang kafir itu boleh. Kalau yang mati Muslim, maka kita doakan. Misalkan kita takziah kepada orang kafir, si bapak ini kafir, anaknya Muslim, ya kita doakan anaknya. Boleh nggak kita mendoakan si bapak yang kafir ini? Boleh mendoakan atau kata-kata yang sifatnya baik. Ya, mudah-mudahan sabar, mudah-mudahan bapak mendapatkan kebaikan, nah, gitu aja. Boleh. Mudah-mudahan bapak mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu ya Islam dan lain sebagainya. Kebaikan yang paling tinggi adalah Islam. Ya. Terus bagaimana kalau si bapak ini kafir, kemudian anaknya yang mati juga kafir? Apakah boleh takziah? Para ulama mengatakan boleh. Nah, terus bagaimana ucapan kita? Kita mengucapkan kata-kata yang selamat dari hal-hal yang haram. Jangan sampai mendoakan kepada anaknya yang mati. Kenapa? Karena mati di atas kekafiran. Tidak boleh didoakan. Maka kita doakan saja orang kafir, si bapak ini yang masih hidup. Kita doakan apa? Ya, jangan didoakan ampunan, jangan. Karena ini orang kafir. Tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Kita doakan dengan doa-doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada bapak. Itu boleh. Kebaikan. Kebaikan kan umum. Yang tadi kebaikan yang paling tinggi adalah Islam. Ya. Atau kata-kata yang lain. Kita boleh mendoakan orang kafir dari sisi keduniaan boleh. Ya. Kita mendoakan orang kafir biar sembuh dari penyakit itu boleh. Ya, tidak dilarang. Ya. Nah, kita mendoakan orang kafir agar sehat, akan sembuh dari penyakit itu boleh. Nah, ini. Jadi kalau takziah ke orang kafir, kalau si bapak ini kafir, anaknya Muslim, ini perkaranya mudah. Kita doakan si mayit karena Muslim dan kita doakan si bapak dengan kebaikan. Kalau anaknya kafir, maka kita hanya mendoakan yang hidup saja si bapak ini dengan kata-kata yang selamat dari hal-hal yang diharamkan. Terus ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau menjenguk orang kafir? Orang kafir sakit kita jenguk, boleh. Ya. Nah, entah tujuannya untuk mendakwai atau tujuannya hanya sekedar untuk menjenguk, boleh. Kenapa? Ketika kita menjenguk itu ada unsur taklif. Takliful qulub, takliful qulub itu adalah melembutkan hati. Biar dia tahu Islam itu agama kasih sayang, biar dia tahu Islam itu agama yang seperti ini tolerannya. Terus boleh nggak mendoakan? Tadi sudah kita terangkan, boleh kita doakan. Mudah-mudahan cepat sembuh dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada Anda.
Boleh. Ya. Ya, jadi yang tidak boleh ini memandikan, mengkafani, mensolatkan, apalagi mensolatkan itu doakan. Ini ayatnya tegas. Kemudian mengikuti ke kuburan. Ini termasuk pemuliaan kepada orang-orang kafir. Sudah berapa menit ini tadi saya lupa. Sudah berapa menit? Sudah setengah jam. Oh Masih ya, masih ada waktu setengah jam. Dan ya. masih jawab. Yang mau tanya langsung aja enggak apa-apa, kalau enggak saya teruskan ya. Ya, mungkin silakan. Mungkin kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, saya teruskan. Ya, lanjut. Kemudian Syekh, Hah? Ya, lanjutkan. Ya, ya Syekh melanjutkan, setelah kita mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah wa Rasul, dampak berikutnya adalah hadis Nabi. La yarithul muslim al kafir al kafir al muslim. Seorang muslim tidak boleh mendapatkan warisan dari orang kafir yang mati ataupun sebaliknya. Jadi kalau ada seorang pak kafir, ada anaknya muslim, maka secara asal anak muslim tadi tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya yang kafir. Nah, terus warisannya untuk siapa? Ya untuk saudara atau kerabatnya yang kafir. Seorang muslim secara asal tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya yang baru mati kafir. Pertanyaan, bisa nggak si anak mendapatkan harta dari bapaknya, tapi bukan atas dasar warisan, mungkin atas dasar wasiat atau hibah? Boleh. Si anak tadi nggak dapat warisan, si muslim tadi. Tapi setelah itu hartanya masuk ke anaknya yang kafir, kemudian bicara, hartanya kita bagi ya, boleh. Akhirnya mendapatkan. Si anak muslim tadi mendapatkan harta si bapak yang kafir. Tapi bukan atas dasar warisan. Bukan. Tapi atas dasar hibah. Siapa yang memberikan hibah berarti? Yang memberikan hibah adalah putra-putranya yang kafir. Ya, bapak kafir meninggal dunia. Nah, putranya ada nomor 1 muslim, nomor 2 sampai 5 kafir. Maka hartanya diwarisi oleh anak-anaknya yang kafir. Tapi setelah mereka berembuk, mereka juga ingin memberikan sesuatu kepada anak pertama, boleh. Ya. Atau si bapak disuruh berwasiat. Sebelum mati berwasiat, agar nanti sebagian hartanya dikasihkan anak yang muslim. Itu tidak bisa, itu wasiat. Tapi yang jelas, anak muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya yang kafir tadi. Demikian juga sebaliknya. Ya, sebaliknya juga tidak bisa. Kemudian ini sebenarnya ya banyak sekali dalil-dalil ya. Tapi di sini kalau kita sebut semuanya ya waktunya kurang ya. Sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Qur'an di kitabnya Syekh di sini. Tadi ayat-ayat tentang kebencian kepada orang-orang kafir. Tapi nggak apa-apa, kita ringkas saja, kita ringkas saja. Kemudian yang berikutnya termasuk dampak setelah kita mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul adalah laki-laki kafir, entah dia Nasrani, Yahudi, ataupun apapun juga, tidak boleh menikah dengan perempuan muslimah. Tidak boleh. Sepakat, tidak ada perbedaan pendapat.
Kemudian poin kedua, kalau laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani dengan syarat perempuan ini menjaga dirinya, tidak berzina, menjaga kehormatannya. Nah, ini poin kedua. Kenapa? Karena ketika suami yang Muslim, dia kan yang berkuasa. Salah satu hikmahnya, dia bisa mengarahkan dengan mudah. Makanya sering sekali terjadi hanya dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, perempuan yang Kristen atau Yahudi tadi masuk Islam. Nah, inilah salah satu hikmah Allah membolehkan seorang Muslim menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Tapi ingat, ini bukan nasihat yang pertama. Tetap nasihat yang pertama, hendaknya kamu menikah dengan, para ulama menasihati, hendaknya kamu menikah dengan perempuan yang baik, yang muslimah, yang salihah. Itu. Jadi pembolehan menikahi perempuan Kristen dan Yahudi ini adalah solusi di beberapa daerah atau beberapa di waktu-waktu tertentu. Itu sulit untuk mendapatkan perempuan muslimah, sulit. Maka Allah memberikan keringanan. Islam itu selalu memberikan solusi. Jadi ketika kita katakan boleh, bukan berarti itu pilihan pertama, bukan. Ya. Pilihan pertama tidak kalah dalam hadis, kalau mau menikah pilihlah wanita yang solehah, yang muslimah solehah, seperti itu. Tetapi tetap tidak diharamkan, tetap dibolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Boleh. Islam itu selalu memberikan solusi. Nah, mungkin kalau di tempat kita, ngapain kita nyari yang Yahudi ya? Iya, betul di tempat kita. Tapi di beberapa daerah atau beberapa waktu itu sangat sulit kadang untuk mendapatkan perempuan muslimah yang solid. Kemudian poin ketiga, juga haram laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Buddha dan lain sebagainya, tidak boleh. Jadi pembolehan di sini hanya perempuan Kristen dan Yahudi. Dan praktek dari para sahabat juga ada, riwayat-riwayat sahih, para sahabat kadang menikah dengan perempuan Nasrani dan Yahudi. Nah, itu terjadi. Ya, mungkin ada pertanyaan. Seperti teruskan. Ada pertanyaan ini di chat. Mau tanya, kalau menengok orang sakit, kita boleh kan mendoakan cepat sembuh, terus bolehnya mendoakan dapat hidayah orang kafir, menengok orang kafir. Gimana, Ustaz? Ya, jadi mendoakan orang kafir dalam perkara keduniaan itu boleh. Mendoakan agar cepat sembuh, boleh. Ini termasuk bagian dari kebaikan ataupun berbuat baik kepada mereka yang tidak memusuhi Islam. Tadi kan ayat mengatakan, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi kalian. Ya, salah satunya adalah mendoakan dalam perkara-perkara keduniaan, mudah-mudahan kamu cepat sembuh, itu boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan mendapatkan ampunan Allah, ini bertentangan. Ketika dia kafir, itu kan musuhnya Allah. Kok kita doakan mendapatkan ampunan? Ini bertentangan. Ini tidak bisa. Ini kayak menghina, meremehkan Allah. Allah membenci, terus kita meminta Allah agar Allah memberikan rahmat atau ampunan. Ini kan ini bertentangan. Ya. Tapi kalau sekedar mendoakan perkara keduniaan, ya ada riwayat-riwayat sahih seperti itu. Ya, salah satu hikmahnya adalah untuk takliful qulub, melembutkan hati mereka. Itu salah satu hikmahnya. Ya, boleh. Cukup, Bu Dokter? Cukup ya. Oh ya, satu lagi nih, Ustaz. Mengenai tadi tuh, bolehnya menikahi apa, wanita Yahudi atau Nasrani ya, Kristen.
Itu kalau kita nikah kemudian bercampur, apakah tidak masuk itu? Kan kalau berbeda akidah masuk zina itu gimana itu? Maksudnya gimana? Kalau kita Masuk? menikahi wanita yang tidak sama Islam ya, itu kan Mm-mm. bukan termasuk berzina. Hubungannya jadi Ah, bukan bukan iya, halal iya. tapi zina. Nah, itu gimana? Kebolehannya Nah, itu seperti apa? Ya, ya, ini ijma ini. Ini ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Silakan dibuka nanti. Ya, dalam surat ini dengan tegas Allah membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dengan syarat muhsanat, menjaga kehormatannya. Ya, tapi nikah. Tapi kalau nggak nikah berarti kan zina. Ya. Jadi intinya adalah Allah membolehkan. Jadi tidak dikatakan zina. Ya. Kalau kebalikannya itu nggak sah zina. Jadi ada muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Ini pernikahan tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah maka berarti berzina terus-menerus karena pernikahannya tidak sah. Tetapi kalau sang suami ini laki-laki ini muslim itu dibolehkan oleh Allah. Pernikahannya sah. Ketika pernikahannya sah maka tidak dikatakan zina. Tidak. Ya. Jadi tetap sah. Ya, para sahabat juga ada yang menikah dengan perempuan Kristen, perempuan Yahudi ada. Riwayatnya sahih. Ya, gitu. Ya, cukup. berarti sah mengenai dia nanti dapat hidayah masuk Islam atau tidak itu tidak termasuk cakupan dari ayat ini ya. Berarti Al-Maidah 5 itu ya. Itu Tidak. di tangan Allah itu ya. Kita Ya. Jadi entah dia tetap kafir ataupun menjadi muslimah itu bukan menjadi syarat. Jadi ayatnya dengan tegas dia Kristen, dia Yahudi, ya boleh ya laki-laki Muslim boleh menikahi mereka. Saya teruskan ya kalau nggak ada pertanyaan. Nih, mau tanya. Oh Eh, iya, Tadi masalah membenci orang kafir tadi itu batasan membencinya itu seperti apa ya? Apakah ada apa harus ditampakkan atau cukup di batin saja, misalnya seperti itu, atau tergantung kondisi, misalnya ketika kita berada di komunitas yang mayoritas Muslim, misalnya gitu kan, nah, itu kan kita bisa apa namanya lantang gitu ya. Tapi ketika kita itu berada di area yang kita sebagai muslim itu sebagai minoritas, nah, tentu kadar membencinya itu juga harus tentunya nggak bisa selantang ketika kita di tempat yang di mana kita mayoritas. Nah, itu seperti apa batasan-batasannya? ya. Jadi pertama membenci itu perbuatan hati. Jadi dalam hati kita menganggap ini musuhnya Allah. Allah yang mengatakan fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ini musuhnya Allah. Dan kita meyakini Allah membenci orang kafir ini. Allah menganggapnya musuh dan Allah membenci. Dan Allah menyuruh kita untuk membenci. Tidak mungkin Allah membenci orang kafir kemudian menyuruh kita untuk mencintainya, ya ini bertentangan. Allah menyuruh kita untuk membenci. Ya, adapun batasan ini bisa kita ketahui lewat perincian-perincian tadi. Walaupun kita membenci, tapi kita juga membaca ayat lain. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memusuhi kita. Nah, kemudian prakteknya juga silahkan dilihat Nabi menjenguk seorang Yahudi ketika sakit. Ya, ini semua kita gabungkan semuanya. Nah, kemudian juga Umar memberikan hadiah kepada saudaranya yang kafir. Jadi untuk menjawab itu silahkan kita menghayati
riwayat-riwayat ini. Dengan menghayati riwayat-riwayat ini kita bisa 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 tahulah kadar seperti apa. Nah, jadi tidak disyaratkan kita harus menampakkan wajahnya cemberut, ya tidak seperti itu. Kemudian ada lagi, makanya praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, juga hadis-hadis Nabi yang lain, itu kita baca dan kita amal. Contoh lain lagi, ya Nabi mengatakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kamu memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam, jangan memulai salam. Nah, itu kan salah satu bentuk dari pengamalan kebencian kita kepada orang Yahudi. Ya, tidak boleh memulai memberi salam. Pertanyaan, bagaimana kalau hanya sekedar selamat pagi? Boleh. Kenapa kok dibedakan antara selamat pagi dengan salam? Karena salam itu punya kekhususan, doa yang khusus. Salam itu namanya Allah. Maka kalau salam tidak boleh kita kasihkan kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau cuma sekedar marhaban, marhaban, selamat pagi, selamat sore kepada orang kafir, itu boleh. Itu tidak dilarang. Kemudian praktek juga Nabi mengatakan, fa'idza laqitumuhum fit thariqin fatarruhu ila adyakihi. Jika kamu bertemu dengan orang kafir, maka biarkan orang kafir ini yang minggir ke jalan yang lebih sempit. Itu menunjukkan seorang muslim itu mudah di depan orang kafir. Bukan berarti sengaja langsung didatangi terus dipepet, bukan gitu. Masalahnya kalau jalannya sempit, maka biarkan mereka yang ke jalan yang sempit. Nah, ini juga termasuk pengamalan bagaimana kita bisa menggambarkan bagaimana kebencian itu. Walaupun kebencian itu letaknya di hati, tapi bisa ketahuan lewat beberapa hadis Nabi atau praktek dari Nabi seperti ini. Tidak disyaratkan harus cemberut, tidak seperti itu, tidak disyaratkan. Ya, jadi disyaratkan seperti itu. Saya kemudian juga Ya, jadi maksudnya artinya kalau berkaitan dengan muamalah itu tetap kita tidak boleh menunjukkan kebencian-kebencian seperti itu ya. Jadi yang kita benci itu adalah apa namanya itu kepercayaannya, tapi bukan orangnya gitu atau gimana ya? enggak ada. Nah, ini termasuk kesalahan ini. Jadi Oh, ada sebagian orang yang mengatakan yang kita benci itu hanya perbuatannya saja, bukan orangnya. iya. Tidak. Yang kita benci dua-duanya. Ini Hmm, kesalahan besar. Ini kalau saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, di sini Allah menyuruh kita untuk membenci mereka. Itu bukan cuma keyakinan ataupun kekafiran mereka saja, tapi orangnya. Ya, tapi ingat, kebencian itu letaknya di hati. Ya, ini salah satunya adalah ini tadi Nabi Ibrahim mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3 tadi, ya, ini qad badatil baghdha'u, telah nampak kebencian dan permusuhan antara kita abadan selamanya. Ya, hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ya, jadi kebencian itu letaknya di hati, dan kita membenci kekafiran dan orangnya. Orangnya di sini, di seluruh ayat di sini disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian ada lagi ayat la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapati ada orang yang beriman dengan iman sempurna kemudian kok berkasih sayang kepada orang-orang kafir. Berarti kalau ada yang mencintai, berarti keimanannya tidak sempurna, ada kekurangan. Nah, di sini ayat di sini menyuruh kita untuk membenci kekafiran dan orangnya. Ya. Tapi sekali lagi, membenci orangnya itu sesuai syariat, sesuai praktek Nabi. Karena yang pertama, poin pertama, kebencian itu letaknya di hati. Adapun prakteknya, kita mengikuti hadis-hadis Nabi tadi, sehingga kita tahu, punya gambaran seberapa kita harus bermuamalah dengan orang kafir. Ya. Gimana? Cukup, Pak Edi. cukup, cukup, cukup. Intinya Alhamdulillah. dalam hati ya. Iya.
Nah, kemudian termasuk hal yang penting lagi, ini penting sekali ini. Jadi secara asal, ini termasuk kaidahnya. Secara asal, kita tidak menjadikan orang kafir ini teman dekat. Ini secara asal kita tidak menjadikan mereka teman dekat. Kalau kita menjadikan mereka teman dekat, maka dikhawatirkan kita akan menganggap mereka itu saudara kita, mereka itu bukan musuh Allah, sehingga kita terjatuh ke dalam keharaman. Jadi ingat ini kaidah. Secara asal kita tidak menjadikan mereka sebagai teman. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka, kita ngasih sesuatu kepada mereka, kemudian kita ngomong yang baik, kita dakwai. Tetap itu baik. Berdakwah, lemah lembut, itu hal yang baik. Tapi kalau sampai menjadi teman dekat ini berbahaya. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada illa musliman, akan keluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab sehingga tidak ada di jazirah Arab itu kecuali seorang muslim ya. Jadi tidak boleh orang kafir menetap di jazirah Arab, tapi kalau cuma hanya urusan sebentar tidak ada masalah ya, tidak masuk dalam hadis ini ya. Jadi kenapa para ulama mengatakan kok di jazirah Arab yang ada hanya muslim? Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau sampai orang kafir dibolehkan masuk ke jazirah Arab sehingga akan terjadi percampuran, maka dikhawatirkan karena jazirah Arab itu punya kelebihan ya. Kelebihannya adalah tempat munculnya Islam. Maka tempat munculnya Islam harus punya kelebihan. Jangan sampai ada dua agama di sana. Kalau sampai ada dua agama, maka dikhawatirkan seorang muslim jika terus-menerus berteman dengan orang kafir, teman dekat, maka khawatirkan lama-lama akan menganggap orang kafir ini bukan musuhku, orang kafir ini saudaraku, maka saat itu juga kita sudah terjatuh ke dalam dosa besar dan haram, yaitu menganggap mereka itu bukan musuh Allah, menganggap mereka itu bukan orang yang kita benci. Itu sudah terjatuh ke dalam yang haram. Makanya Nabi sudah menutup pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada yang haram. Pintu-pintu yang akan membahayakan itu ditutup. Salah satunya adalah yaitu jazirah Arab harus kosong. Tidak boleh kecuali muslim. Orang kafir hanya sekedar urusan sebentar boleh, berdagang sebentar boleh. Tapi menetap yang dimaksud di sini tidak boleh. Karena itu tadi ya, terlalu dekat dengan orang kafir bisa membahayakan akidah seorang muslim. Dan itu fakta terjadi. Orang-orang yang selalu menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, lama-lama menganggap orang ini saudara saya, bukan musuh, bukan musuhnya Allah. Ah, ini sudah. Kalau menganggap seperti itu berarti sudah dosa besar. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lain. Ya. Oke. Monggo kalau mau dialog nggak apa-apa. Mau nanya Pak Ustadz, Oke. sekarang ini kan banyak ya di daerah Jakarta ya, umat Kristiani atau orang kafir itu yang membuatkan masjid buat orang Islam gitu ya. Itu hukumnya gimana kalau kita sholat di masjid, tapi masjid itu yang buat orang Kristiani atau orang kafir gitu, Ustadz? Ya. Jadi tidak ada secara asal tidak ada larangan kita menerima hadiah dari orang kafir, tidak ada larangan. Nabi diundang oleh Yahudi untuk makan daging kambing. Nabi menerima halal. Ya, maka secara asal pemberian orang kafir halal. Mereka mau bangun rumah kita, bangun masjid, ya silahkan. Intinya adalah orang kafir itu berhak memiliki harta mereka. Ketika mereka memiliki harta, yaitu harta mereka. Bukan berarti mereka tidak sah memiliki harta, tidak seperti itu. Mereka sah memiliki harta. Ya. Harta yang mereka miliki itu yang mereka miliki. Kemudian mereka memberikan kepada kita, maka tidak ada dalil yang melarang untuk kita menggunakannya. Entah untuk rumah kita, untuk masjid, tidak ada masalah. Ya, intinya tidak ada dalil yang melarang untuk menggunakan hartanya orang kafir. Ya.
Cukup Pak Abdul. Cukup Pak, jelas Pak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Monggo ada lagi nggak? Kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Kita isi dengan dialog. Oke. Monggo ada lagi. Sepertinya belum ada ini, Ustaz. Mungkin diisi Ya, lanjut. Kita masih 5 menit lagi. Di sekalian penutup kali. ya tinggal 5 menit. Ya, Jadi inti dari pembahasan kita tadi ya, yaitu pembatal keislaman yang ketiga, yaitu tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah wa Rasul. Nah, tidak mengkafirkan mereka itu termasuk kekafiran yang besar. Tidak mengkafirkan mereka berarti kita menolak Al-Quran. Karena Al-Quran mengkafirkan mereka. Nabi mengkafirkan mereka. Ijma'ul ulama mengkafirkan mereka. Nah, maka yang tidak mau mengkafirkan mereka berarti telah menolak atau mendustakan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ya, siapa mereka? Yaitu ya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, atau selain pemeluk agama Islam. Seluruh pemeluk agama selain Islam masuk ke sini. Nah, tapi tadi sudah kita terangkan, jangan sampai terus kita membuat kaidah yang berlebihan. Siapa yang tidak mengkafirkan Syiah maka dia kafir. Nah, ini lebih baik jangan. Jangan. Kenapa? Ya, karena kekafiran orang Syiah tidak seperti kekafiran orang Kristen, Hindu, Buddha. Ya. Dan orang Syiah juga ada yang Muslim. Orang Syiah itu bertingkat-tingkat. Ada Syiah Zaidiyah, itu di Yaman, itu secara umum akidahnya Islam, seperti umat Islam lain. Ya. Tapi kalau Syiah itu Nusairiyah, Syiah yang paling parah itu adalah Ismailiyah, Bahaiyah, Nusairiyah. Nah, ini Itsna Asyariyah, Rafidhah, ulama sepakat akan kekafiran mereka. Ya, walaupun ulama sepakat, tetap kita tidak mau membuat kaidah siapa yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir. Tidak, kita tidak mau membuat kaidah ini. Ya, kita tidak mau. Ya, kita katakan yang tidak mengkafirkan Nusairiyah ya kita katakan ya perlu belajar, perlu tahu ini loh keyakinannya orang-orang Nusairiyah, silahkan dipelajari, ini ada sumbernya semua. Cukup kita masih tetap ngeyel, ya dia salah gitu aja. Sudah kita nasihati gitu, pemikiran-pemikiran Syiah gini, kok masih ngeyel tidak mau mengkafirkan? Ya cukup, kamu salah. Mau tanya lagi? Oke. Nah, implementasi mengkafirkan itu apakah juga cukup di dalam hati saja atau harus dilafazkan misalnya? Oh ya. Hmm. Jadi bab pengkafiran ini pertama di hati kita. Kita disuruh oleh Allah untuk mengkafirkan mereka. Kita meyakini bahwa mereka kafir. Tapi tidak disyaratkan harus melafazkan. Tidak disyaratkan harus mengatakan, orang Kristen kamu kafir. Ya, jelas tidaklah. Tidak disyaratkan seperti itu. Kemudian ketika kita menganggap mereka kafir, maka hukum-hukum kafir berlaku. Apa itu hukum-hukum kafir? Ya, tadi sudah saya sebutkan tadi. Tidak boleh memulai salam kepada mereka. Kalau mereka mati tidak boleh saya doakan. Itu masih banyak lagi tadi. Dampak dari kita mengkafirkan orang-orang kafir, dampaknya banyak sekali. Ya. Dan kalau ada hukum Islam, kalau hukum Islam tegak, contohnya di Arab Saudi sana, orang yang melakukan pembatal keislaman,
sudah dinasihati masih ngeyel, maka bisa dihukum. Hukum pancung. Ya, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agama atau murtad, maka bunuh. Ya. Nah, dan ini sudah dijalankan oleh khalifah-khalifah sebelum dulu. Dulu ada orang-orang pemikir-pemikir sesat, kemudian dinasihatinya ya, maka dipenggal oleh khalifah-khalifah Bani Abbasiyah, Umayyah, itu berkali-kali. Ya, sudah dinasihati kok masih ngeyel. Ya, ini salah satu dampaknya. Tentunya masih banyak lagi tadi ya dampak-dampaknya. Oke. Gitu ya. Ya, monggo ditutup. Matur nuwun. Satu lagi Tat, kalau masih ada waktu Tat. Oh iya, silakan terakhir ya. Silakan Ya Pak. terakhir. Gini, ini kan udah mau mendekatin Hari Raya Idul Adha gitu ya. Di sini sih ada beberapa orang Kristiani atau orang kafir yang nyokong, artinya dia ikut partisipasi menyembelih hewan kurban itu. Itu hukumnya gimana? Kita kalau makan hewan kurban yang dari bukan orang umat Islam, Tat. Maksudnya orang kafir ini ikut berkorban gitu. Betul, ya. Ya itu diterima sama dari pihak masjid gitu. Lah kita kan nggak tahu kan mana daging orang yang motong orang Islam atau orang kafir. Hukumnya apa gitu kalau kita makan daging yang dari bukan orang Islam gitu. Ya. Jadi yang pertama, ini ada orang kafir ikut korban. Ya terima aja, enggak apa-apa. Kan statusnya tetap bukan korban udhiyah. Statusnya ya hewan biasa, bukan korban seperti seorang muslim statusnya. Kemudian pembahasan kedua, bagaimana kalau yang perkara yang menyembelih? Ya, misalkan yang menyembelih seorang muslim. Terus pertanyaan kedua, kalau yang menyembelih seorang muslim jelas nggak ada masalah, semuanya tenang, aman, nggak ada masalah. Kemudian bagaimana kalau yang menyembelih itu orang Kristen? Ya juga. Jadi kan ada ayat Al-Qur'an, wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum. To'am, makanan ahlul kitab, maksudnya di sini kata Ibnu Abbas adalah sembelihan. Sembelihannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu halal buat kalian. Jadi sembelihan mereka secara asal halal buat kita. Jadi boleh saja orang Kristen menyembelih halal. Nah, ini Nabi dihadiahi oleh seorang perempuan Yahudi di Khaybar. Nabi dihadiahi daging kambing. Nabi makan. Nabi tidak bertanya, gimana kamu belehnya? Nabi nggak tanya. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Ya. Nah, jadi pembahasan pertama dari mereka terima saja, tapi statusnya bukan korban. Pembahasan kedua yang menyembelih Muslim jelas halal, yang menyembelih mereka juga halal. Tapi ingat, yang saya maksud ahlul kitab di sini adalah sejak kecil dia Kristen. Ya, tetapi kalau dulunya Muslim kemudian pindah ke Kristen itu namanya murtad. Nah, itu haram sembelihannya. Gitu. Oke, cekap insya Allah. Cukup Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Monggo ditutup, Ustaz. Ya, kita tutup. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada keberkahan yang banyak. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, istiqomah di atas Islam, mati husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan ya. Yang sudah daftar bisa langsung masuk insyaallah. Baik, syukran. Jazakallah semua. Saya tutup ya. Ya, tutup.